Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Dina, Yes. akhir-akhir ini tuh aku di FYP TikTok, di timeline Twitter, itu sering banget muncul video atau foto atau thread gitu. Itu isinya teman-teman mahasiswa juga yang nge-share keseruan mereka ketika dapat kesempatan buat kuliah exchange atau buat beasiswa Di luar negeri. ke luar negeri. Waduh. Benar. Ya sih, aku juga banyak banget. Apalagi teman-teman aku yang se-circle itu juga banyak yang kuliah di luar negeri, di Oh, iya. Jepang, di Korea. Itu kan senang ya bisa ketemu opa-opa idola kita gitu Betul. kan. Sekalian- Siapa tahu pas makan di pinggir jalan gitu ketemu Iya. ada Sejongki nih gitu. Itu kan seru banget gitu. Tapi pengen gak sih kayak gitu? Pengen banget sih, pengen banget. Kalau nih kamu dikasih kesempatan untuk ke luar negeri, kamu pengen kemana? Aku pengen ke Thailand Kenapa Thailand? karena biar bisa sekalian open just tip. Oh, penjasti banyak body care. Jadi tetap harus mikirin cuan gitu. Betul. Jadi selain Aku sih pendidikannya pengennya ke dapet, Korea ya. Korea. Pasti mau ketemu Song Joong Ki ya. Betul. Tapi Sejongki udah nikah. Udah deh, ntar aja Yang bahasnya. lain aja. Nah, ini kan problematika mahasiswa-mahasiswa kayak kita ini kan juga sebenarnya pengen ya buat dapat kesempatan gitu ke luar Pengen negeri banget, belajar, pengen tapi banget, kan kita pengen bingung nih mau mulainya dari mana. Bener. Nah, sekarang Dina kita udah bareng sama Kak Santia. Santia. Hai Kak Santia. Hai, Kak. Apa kabar? Good. Oke. Jadi Dina, Kak Santia ini tuh mahasiswa ISI Jogja, Ya, jurusan film dan Televisi. televisi yang dapat beasiswa Yes. untuk belajar ke Arizona, Oh, Amerika Arizona. Serikat. Wow. Amerika Serikat. Nah, ketemu tuh sama Angelina Jolie. Udah pernah ketemu ini nggak artis-artis di Artis Hollywood Amerika? Ketemu sih enggak yang kayak ngobrol gitu, tapi ngelihat ada. Oh, ngeliat ada. Aduh, kalau aku udah kayak sini dong foto gitu. Nah. Boleh foto nggak sih gitu? Udah hebring ya, heboh. Nah, Kak Santia, bisa diceritain nggak sih sebenarnya kok bisa gitu sampai ke Arizona University ini? Gimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya simple. Kayak aku tuh punya goals personal Iya. yang ternyata tuh align sama jurusan aku di sana. Dan kebetulan pas itu aku lagi krisis identitas juga, kayak apakah aku cocok jadi anak film gitu. Oke. Dan tiba-tiba ada dosen aku bilang, kamu udah pernah tes bahasa Inggris belum? Soalnya Iya. ini kayaknya mau ada beasiswa nih ke luar negeri. Terus aku cek, ternyata itu ISMA. Nah. And then aku langsung gas, aku langsung tes, and then langsung daftar. Beasiswa ISMA apa tuh ISMA. Kak? Lebih boleh dijelasin nggak? ISMA itu beasiswa dari Kemendikbud untuk anak-anak S1 yang mau belajar selama 1 semester di luar negeri. Iya. Dan itu dibebasin mau belajar apa aja, walaupun beda sama major kita yang di sini. Oh, boleh jadi bisa- pindah jalur gitu ya. Yes, justru malah di encourage untuk interdisciplinary gitu. Oh, kalau di yang di sana ambil apa? Produksinya apa? Di sana aku Global Political Economy. Oh, Nyambungnya jauh banget apa ya? Nyambungnya apa tuh Kak sama ini yang Iya. kuliah di sini? Perfilman dan ekonomi kan beda banget ya. Yes, kayak dua dunia yang berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya at the end of the day, film itu bisnis juga kan. Oke, cuan dan cuan gitu ya. Cuan dan cuan. Orientasi aku dalam perfilman ini juga untuk menghidupkan diri aku sendiri dari film. Gitu. Jadi masalahnya di Indonesia industrinya belum cukup seberkembang di Amerika, di Hollywood. So ada obstacle yang harus aku runtuhin dulu, baru aku bisa menghidupkan diri aku sebagai sutradara gitu. Karena aku pengennya jadi sutradara by the way. Gitu. Tapi susah gak sih dapat beasiswa di sana Kak? susah itu relatif ya. The thing is believe in yourself aja. Oke. Karena kita nggak tahu kuotanya itu kayak seberapa gitu sih. Persaingannya cukup ketat kah atau ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan buat beasiswa itu? Persaingannya cukup ketat. Untuk kuota yang di Arizona itu 8 orang aja. Sedangkan yang dari? daftar itu ada ratusan ribu. Aku lupa berapa ratus ribu. Itu dari seluruh Indonesia. Indonesia. Wow. Persaingannya bukan cuma dari satu kampus, Liv. Iya, se-Indonesia. Nah, ini ekonomi ya, sama yang di Indonesia adalah film dan televisi. Benar. Ini caranya nyambungin dua program studi yang berbeda ini gimana?
Sebenarnya nyambungnya itu ada di goals aku sendiri. Goals aku untuk tadi menghidupi diri aku sebagai filmmaker itu udah nyambung dari sana gitu. Cuma pas kayak di sana belajar ekonomi, belajar strategi ekonomi, cara berbisnis kayak gimana, deal-dealan itu kayak gimana, baru aku orientasi filmnya lagi itu kayak how do I sell this film? Ya. Aku bikin film yang kayak gimana yang bisa terjual gitu. Selama di sana sudah pernah memproduksi film kah atau ikut Murni atau murni belajar ekonomi? belajar? Memproduksi film enggak, aku murni belajar ekonomi aja. Oke. Cuma aku kebetulan dapat koneksi orang-orang dari Hollywood sendiri gitu. Oh, jadi tetap aja ya akhirnya ada gitu sangkut pautnya sama film. Nah, Iya. Berapa lama sih Kak di sana? 5 bulanan, 1 semester. Oh, satu semester. Selama 1 semester tuh ini nggak ada culture shock tersendiri gitu Kak waktu pertama kali nyampe nih? Pertama kali nyampe ya, toilet di sana nggak ada semprotannya. Oh, Jadi kita harus pakai tisu. Itu yang paling pertama ya. oke. Selanjutnya ada lain? Yang lain apa ya? Oh, makanannya sedikit hambar. Makanannya itu either enak banget atau hambar banget Oke. gitu. Berarti di sana bawa ini dong garam sendiri gitu atau enggak? Aku bawa Indomie banyak banget. Wow. Jadi kayaknya memang makanan wajib ini ya semua mahasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri. sampai luar negeri juga pokoknya Indomie itu adalah kunci. Nah, ini ekonomi, apakah emang udah ada ketertarikan dari sebelum kuliah, mungkin SMA-nya kah atau gimana? Yes, justru pas SMA nilai seni budaya aku tuh jelek banget. Oh, Justru iya. justru yang paling bagus malah ekonomi. So makanya aku pikir kayak mungkin aku ada passion di ekonomi, tapi sebenarnya passion yang lebih besar aku adalah di film gitu. Oh, tapi dari ini nih, tadi kan kakak bilang kalau menghidupi diri sendiri lewat penjualan film. Nah, ada nggak sih ilmu-ilmu yang bisa dibagikan ke kita berdua nih untuk gimana sih cara menjual suatu film atau suatu karya itu sendiri? Strateginya apa? Strateginya itu pertama kita harus tahu audiensnya kita siapa. Terus mereka mencari apa. Dalam film itu mereka mencari apa. And then baru kita kembangin ide kita berdasarkan apa yang audiens mau. Dan untuk kita tahu apa yang audiens mau, kita butuh data statistik kan. Dan makanya itu pentingnya belajar statistik. That's why aku ngambilnya ekonomi. Oh, Dunia jadi buat ekonomi. target mencari target marketnya mau ke siapa gitu ya. Yes. Tapi kalau dari kakak sendiri sebagai apa ya seorang yang sudah mengerti dengan ilmunya, kira-kira kalau mau bikin film nih target market yang paling bisa atau paling gampang dijangkau tuh yang seperti apa gitu? Ya. Yang jumlahnya paling banyak. Misalnya di Indonesia sekarang jumlahnya paling banyak adalah orang-orang muda, anak-anak muda seumuran kita. Maka kita bikin film untuk mereka gitu. Oh. Ada kiblat tersendiri nggak Kak? Kalau misal mau bikin film nih harus standarnya harus kayak gimana gitu? Sebenarnya nggak ada standar pakemnya ya. Tapi untuk aku personal standarnya adalah yang baru, fresh, original, authentic lebih penting. Kayak gitu sih. Untuk menemukan ide-ide yang baru dan fresh tuh susah ya. Kalau Iya. kakak sendiri biasanya untuk menggali ide gitu gimana? Kalau aku berangkat dari pengalaman pribadi. Film-film aku itu semua berangkat dari pengalaman pribadi yang aku romanticize lah. Atau aku bikin lebih ekstrim, aku bikin jadi horor atau apa kayak gitu. Padahal sebenarnya aslinya enggak gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya inspirasi terbesarku adalah kehidupan sendiri. Atau sometimes even mimpi gitu. Tapi aku penasaran nih Kak sama kehidupan berkuliah di luar negeri gitu. Ada gimana sih kuliah di sana? Apakah atmosfernya berbeda gitu dengan cara belajar di Indonesia? Apakah atau gimana? lebih ambis atau gimana gitu ya? Mungkin orang-orangnya lebih beragam juga kayak mungkin. Sebenarnya orang-orangnya itu bukan ambis per se, tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin udah di-consider ambis ya. Tapi orang di sana itu sebenarnya care sama pendidikan mereka karena mereka bayarnya mahal banget di kuliah tuh. Oh ya mahal. Berarti kakak di sana beasiswanya full kah atau? Full. Oh, full. Makanya semua orang di sana ambis dan nggak ada yang gengsi untuk jadi ambis kalau di sana. Oh, Yes. Biasanya kalau di sini kan kalau ambis di ini ya, Iya, diceng-cengin tuh, kayak, Ih, ambis banget sih ngapain gitu. Ngapain sih Betul. cepet-cepet gitu. Betul banget. Makanya nggak usah dengerin kata orang lain. Oke. Oh, Berarti habis ini kita kayaknya memang salah ini ya, salah pergaulan aja. Harusnya kita ke Amerika aja Nah, iya, buat kita belajar Arizona gitu. aja tuh buat Habis belajar. ini kayaknya kita mau cari tips gimana sih caranya untuk Iya. sampai lolos gitu. Apa aja yang harus dipersiapkan buat lolos ke
luar negeri gitu belajarnya? Pertama harus set goals kita yang jelas banget sampai kita tahu short term goal kita apa, long term goal kita apa, gimana cara kita mencapai goal itu. Setelah kita tahu itu, setelah kita yakin dengan diri sendiri, itu penting juga, yakin dengan diri sendiri, kita bisa meyakinkan mereka, para interviewee lah, para penyeleksi, bahwa kita itu worthy untuk berangkat gitu. Kalau misalnya kita udah ada goals, kita nggak bakalan gelagapan mau ditanyain seperti apa gitu, mau dikasih esai dengan prompt seperti apa, kita nggak bakalan gelagapan karena kita udah yakin sendiri gitu. Persyaratannya apa aja sih Kak kalau mau ke luar negeri gitu-gitu? Persyaratannya kalau untuk ISMA ya, Iya. TOEFL atau IELTS atau Duolingo itu ada minimal score-nya. Kayak misalnya TOEFL itu minimalnya 550 kalau nggak salah, IELTS minimal 6, Duolingo minimal 100. Oke, kalau Kakak sendiri belajar bahasa Inggris sudah dari kecil kah atau Atau didak mungkin Ada dari home. lagu atau dari nonton film? Aku dari kecil emang bilingual. Oh, gitu. Karena itu salah satu cita-cita aku, Kak. Aku Betul. pengen kalau besok punya anakku aku marahin pakai bahasa Inggris. No, Kevin, no, don't touch gitu. Jadi nggak pakai bahasa Indonesia lagi. Gitu. Jadi Itu Mas- tipsnya gimana buat kita yang fasenya cuma ngomong yes, no, I Yes, love you, I no love you gitu. smoking. I love you, no smoking. Menurut aku exposure itu penting banget. Oh, Exposure terhadap lingkungan yang berbahasa itu. Terus apa ya? Pembiasaan diri. Kadang kan kita belajar tentang grammar or whatever, tapi nggak dipraktekin karena malu salah atau gimana gitu. Hantem aja. Oh gitu. Jadi meskipun kita bahasa Inggrisnya masih no, I don't know gitu ya. Iya. Nggak Yang penting apa-apa, pede aja dulu. Pede aja dulu. Pede aja dulu. Tapi Kakak tuh dari kecil di international school kah atau Iya, aku sumpah. dari international school berarti kayaknya nggak ngerasain ini ya jajan cilok di depan SD gitu ya. Ngerasain. Oh, tetap. ngerasain, masih yes. ngerasain. Oh, Nah, oke. jadi kayaknya kehidupan internasional tuh seru gitu daripada yang SD negeri gitu ya. Iya, tapi emang berarti harus terbiasa ya, emang kuncinya adalah terbiasa ya untuk berani Ngomong, gitu buat berani. belajar ngomong gitu bahasa Inggris tanpa takut salah. Tapi kalau di sana teman-teman kuliahnya itu apakah ini nggak sih Kak, memperhatikan nggak sih Kak, misalnya kayak grammarnya salah itu kayak kamu salah ngomongnya, atau kayak ini biasa aja gitu. Biasa aja. Jadi Karena nggak usah takut duluan gitu ya. nggak usah takut salah dulu ya, karena orang juga pasti bakal ngerti kan ya Kak kita Iya. maksud kita apa gitu. Orang di sana tuh grammarnya juga nggak sebagus yang kayak di textbook. Oh gitu ya. Jadi bahasanya bahasa santai aja sehari-hari kayak kita berarti ya. Nggak bahasa baku gitu. Iya. Kalau Kakak nih di selama 5 bulan ya di sana, itu kegiatan sehari-harinya apa? Selain kuliah ya tentunya. Selain kuliah, jalan-jalan sama teman. Karena kita kan yang kita berdelapan orang ini kita satu rumah. Jadi Oh, kita oke. kayak kalau weekend kita jalan-jalan bareng, kita travel bareng, kulineran bareng, kita nyoba semuanya, kayak getting the full American experience Oke. gitu. Tidak menyanyiakan kesempatan ya, mumpung Iya. lagi di Amerika gitu. Paling sering kemana? Ke mall. Oh ke mall. Beda gak sih mall di sana sama di sini? Iya. Bagusan mall di sini. Oh ya? Oh iya. Jujur ya. Dari di apanya sana- tuh? Di sana itu mereka fokusnya untuk langsung belanja. Udah kalau di sini kan mall sebagai tempat rekreasi ya. Kayak gitu sih. Lebih ke kamu di sana kayak Tanah Abang mungkin ya? Bener nggak atau gimana? Kayak apa ya? Mirip lah. Tapi nggak kayak Tanah Abang banget sih. Oh, Maksudnya kayak masih rapi. Masih rapi, masih gitu. bagus lah ya. Iya, cuma nggak se-fancy di Indonesia. Ya kalau di Indonesia udah luar biasa banget mallnya, bisa ada patung-patung Liberty apa segala macam masuk ke dalam Iya. mall gitu ya. Tapi manfaat yang paling dirasa gitu dari belajar ke luar negeri, selain mungkin dapat teman-teman yang dari berbagai negara gitu, apa ya yang paling kayaknya wah ini modalku banget buat ngelanjutin pendidikanku di Indonesia atau mungkin karirku ke depannya. Personal development sih. Aku jadi lebih berani, terus aku jadi lebih berani aja sih in everything, mencoba hal baru kayak gitu-gitu, dan aku lebih pede. Dulunya aku yang introvert, Oh, tiba-tiba jadi extrovert. Oke, gimana tuh bisa jadi berubah dari introvert ke extrovert itu kan susah banget ya. Iya. Misalnya pendiam gitu, terus tiba-tiba bisa ngobrol sama orang tuh kan susah gitu. Iya, aku jujur nggak tahu ya. Tapi kayaknya karena pas di sana gitu kita terpaksa untuk bisa bersosialisasi. Karena kalau misalnya kita nggak bersosialisasi, gimana kita bakal survive socially wise ya, gitu. Terus karena di sana udah terbiasa kayak gitu, pas kesini aku lebih, yay. Oke, jadi
yang di sana malah kebawa ke sini gitu ya. Yes. Kalau kakak sendiri nih, kan tadi udah mengamati dunia perfilman di Amerika ya. Apa sih perbedaan terbesar di sana sama di sini dunia perfilmannya? Job security, kesejahteraan kru, kesejahteraan para filmmaker yang 1 tahun itu oke, tetap penghasilannya tetap kayak gitu-gitu. And kalau di sana every voice matters, tapi kita tetap menghargai hierarchy yang ada karena hierarchy exists for a reason. Kayak sutradara dan chief kayak gitu-gitu mereka punya tanggung jawab yang sama besarnya. Cuma emang kita semua harus tunduk pada satu visi gitu kan. Sedangkan kalau di sini I think kalau sebagai mahasiswa ya, nggak tahu kalau di industri aku belum terjun. Kalau sebagai mahasiswa kita masih kurang menghargai adanya hierarchy, kurang tahu alasannya ada apa, hierarchy itu ada karena apa kayak gitu-gitu. Jadinya semuanya berlomba-lomba untuk punya suara yang lebih besar in terms of mengkonsep gitu. Tapi berarti di sana ini ya bisa dibilang kalau pekerja film atau pekerja seni itu pasti gitu ya. Kalau beda ya sama di sini. Kalau di sini kan memang tergantung ada kerjaan apa enggak baru kerja gitu. Kalau di sana selalu ada kah atau memang mereka punya kantor yang setiap bulan hire mereka? Karena mereka sistemnya studio ya. Jadinya kayak filmmakers, kru itu tuh kayak di hire sama studio itu. Jadi every day they go to work kayak kita biasa 9 to 5 gitu. Tapi kerjanya bikin film, kayak kerja korporat tapi bikin film, bikin sesuatu gitu. Sebenarnya seru ya, Iya. untuk nggak ada overtime gitu kayak di Indonesia karena syuting sampai matanya biru sampai bengkak gitu, betul. sampai ngantuk-ngantuk ya kan kru-krunya bahkan talentnya. Oh ya di sana tuh ini nggak sih Kak? Kan kalau di sini nih kalau melihat-lihat artis pada curhat gitu ya, itu kan crew call talent nih, terus itu bisa syutingnya, take-nya beberapa jam kemudian, bahkan ada yang crew call-nya pagi, syutingnya malam. Kalau di sana gitu juga nggak? Nope. No? Nope, tersistem, tertata dengan baik. Oh, Kalau gitu. misalnya crew call-nya jam segini, baru take-nya jam segini, itu bad management. Nah, oke. Oh, Berarti oke. nggak mungkin terjadi ya di sana ya. Kalau kakak sendiri nih, ini kan sudah belajar dari perfilman di Indonesia, kemudian dari perfilman di Hollywood atau di Amerika. Kira-kira untuk kedepannya nih, kakak mau menggeluti di mana? Mau berkarya di Indonesia kah atau melanjutkan belajar di luar negeri lagi? Untuk belajar aku pengen di luar negeri lagi karena aku pengen menerapkan apa yang mereka lakukan di sana biar bisa seefisien mungkin membuat film. Tapi aku pengen berkarya di Indonesia karena aku cinta banget sama lokalitas Indonesia. Wow. Kira-kira nih kalau mau bikin film tentang apa? Ada nggak ide yang menarik yang selama ini kakak udah pikirin tapi belum sempat direalisasikan dalam perfilman gitu? Ada, tapi kayaknya ini bakalan series atau nggak film series. panjang gitu. Ceritanya tuh tentang orang yang sebenarnya udah meninggal tapi dia nggak tahu. Sebenarnya ini lebih ke kayak Lost City gitu sih, kayak Atlantis gitu, tapi ala-ala tradisional Indonesia kayak gitu. Sebenarnya apa ya, ceritanya tuh yang aku pengen bikin itu kayak ada moral of the story, tapi di package dengan lokalitas. That's it sih. Kalau ide cerita itu udah banyak sebenarnya. Salah satunya itu. Oke, kalau menurut kakak standar film bagus itu kayak apa sih? Atau di Indonesia ada nggak film yang bikin kakak amazed atau wow gitu? Ini film luar biasa banget gitu. Standar film bagus untuk aku is the films that make me feel something. Karena aku bukan orang yang emotional. Dan satu-satunya film yang pertama yang bikin aku emotional itu adalah Ada Apa Dengan Cinta. Wow, film romance. Sebenarnya kakak suka romance? Enggak. Loh? Aku sukanya horor. Oh, suka horor tapi sukanya ini ya, kiblatnya ADC. Kenapa tuh? Kenapa? Karena mereka bikin something yang sebenarnya simple dibikin jadi something that's big, something that makes me cry gitu. Dan untuk mengolah satu hal menjadi emosi yang ditransfer ke audience itu kan hal yang susah. Not everybody can do that. Dan aku kagum aja sih sama film itu. Oke, berarti film yang bagus menurut Katiani ini ya, apa bisa menyampaikan feel-nya. Feel-nya tersampaikan ke penonton. Nah, Kak, ini buat teman-teman mungkin ya mahasiswa gitu yang juga pengen memajukan gitu industri film di Indonesia. Apa nih pesan apa yang bisa disampaikan ke mereka, utamanya juga buat teman-teman yang mungkin mau belajar ke luar negeri, itu apa yang bisa dibangun gitu dari mereka, atau mereka bisa mulai dari mana? Kalau untuk perfilman ya, just keep
working, keep on imagining, dan nanti tetap berkreasi. Pasti nanti suatu saat akan ada perkembangan di industri kita. Keep optimistic. Kalau misalnya untuk ke luar negeri, find your goals, goals yang tetap gitu, and keep on dreaming, even though mungkin orang-orang bilang it's impossible, just keep doing it. You know, you're on your own gitu, nggak apa-apa. Oke, Dan berarti juga harus tetap percaya diri juga ya percaya tadi diri, ya. jangan takut salah kalau mau ngomong bahasa Inggris ya. Betul. Nggak Mulai apa-apa, dari dimulai yes, no, dari yes, no yes, dulu no, aja. I love you, no smoking, nggak apa-apa ya Kak. Oke. Nggak apa-apa banget. Oke, Alif, itu tadi informasi dari Katia. Mungkin teman-teman kalau mau follow Instagramnya Katia boleh. Sosial medianya mungkin apa Kak? Sun herself pakai X ya. Nah ini Oke. buat teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya juga ya tips-tipsnya gimana buat bisa dapat beasiswa ke luar negeri, bisa langsung reach out ke Tia ya di sosial medianya. Dan Oke, jangan lupa juga jangan Dina, lupa untuk follow atau subscribe YouTube channelnya TVRI Official, TVRI Yogyakarta Official, dan juga follow Instagram, X, Twitter, X atau Twitter, terus juga apalagi Liv? Ada Facebook, Yes. terus Instagram udah belum tadi? Udah Ya. Iya. Pokoknya semua sosial media TVRI Yogyakarta. Ya, dan jangan lupa juga buat Terus tungguin nonton terus kita. episode baru rekreasi di setiap hari Sabtu jam berapa Dina? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Bye-bye.